Pada pagi hari ini kita akan mulai materi tentang kegawatan kardiovaskuler. Eh, Materi kita yang pertama tentang EKG ya. Jadi sebelum kita tata laksana sindroma koroner akut, kita bahas dulu EKG karena EKG ini adalah eh, suatu alat untuk mendeteksi adanya kegawatan dan pemantauan dari kasus-kasus kardiovaskuler. Hal yang pertama kita review adalah tentang EKG adalah pengertian. Jadi EKG ini adalah ilmu yang mempelajari tentang aktivitas listrik jantung. Ya, EKG adalah suatu grafik yang menggambarkan rekaman listrik yang ada di jantung manusia. Jadi dari EKG kita akan bisa lihat apakah ada kelainan dari kelistrikan jantung, terutama dalam situ kegawatan kita akan mendeteksi adanya aritmia jantung ya. Kemudian apakah ada hipertrofi, iskemik, dan impak miokard serta efek obat-obatan serta gangguan-gangguan elektrolit serta dari EKG untuk menilai adanya kelainan ya dalam kondisi pasiennya sudah terpasang pacu jantung. Nah, teman-teman semua bahwa EKG ini terdiri dari tiga mesin biasanya. Ada single, ada triple, ada multiple channel tergantung yang kita punya ya. Nah, sadapan sendiri EKG ada dua sadapan ya, sadapan bipolar. Sadapan ini merekam perbedaan potensial dua elektroda menghasilkan rekaman lead di gambaran di lead 1, lead 2, dan lead 3. Dan ada sadapan unipolar. Sadapan unipolar itu terbagi dua, yaitu ekstremitas dan prekordial. Nah, ini nanti kita meletakkan ya eh, elektroda di ruang interkosa keempat garis standar kanan, ada di P2 itu P1, P2 itu ada interkosal keempat garis standar kiri, P3 adalah pertengahan antara P2 dan P4, P4 ada ruang interkosa kelima garis midclavicular kiri. Dengan P5 ada sejajar P4 dari garis aksila depan, P6 ada sejajar P5 dari aksila tengah. Yang perlu diingat bahwa EKG tidak secara langsung menyatakan abnormalitas struktur jantung seperti PSD, kelainan katup ya, hanya merekam perubahan elektrolit akibat kelainan struktur tersebut. EKG tidak merekam seluruh aktivitas listrik jantung, hanya aliran-aliran yang ditransmisikan ke area di mana elektroda ditempatkan. Nah, EKG merekam penjumlahan potensial elektrik yang dihasilkan oleh sel-sel otot jantung yang tidak terhingga banyaknya. Nah, pada prinsipnya EKG ada gelombang P, Q ya, ada gelombang R, ada gelombang S, ada gelombang T. Gelombang P itu adalah depolarisasi dari atrium, QRS itu adalah depolarisasi dari ventricle, dan gelombang T adalah repolarisasi dari ventricle. Nah, nanti kita akan menghitung seberapa lebar gelombang P, ya ada PR interval, ada QRS kompleks, ST segmen, itu akan kita uh, hitung. Nah, kita lihat bahwa dalam tubuh manusia ada kelistrikan jantung, ya, dimulai dari sumber listriknya sel pacemaker adalah S anode yang akan memberikan daya rangsang 60 sampai 100, kemudian ia akan menjalar ke AP nodal dengan daya rangsang 40 sampai 60, kemudian menjalar ke berkasi sampai ke selabut-selabut Purkinje. Nah, selabut Purkinje ini hanya akan memberikan rangsang sekitar 20 sampai 40 kali per menit ya. Nah, irama EKG ini berasal dari irama dari S-anode yang disebut dengan irama sinus, ada dari apinodal, nanti irama EKG-nya disebut irama junctional, sedangkan selaput Purkinje ada idioventrikuler. Dari hasil kita meletakkan sadapan, ini akan menghasilkan
arah vektor, di mana lead 1 itu ke tangan kiri, ya, lead 2 itu ke kaki kiri, sedangkan lead 3 ke kaki kanan. Dan APL, automatic potase lab itu menuju ke kiri atas atau bagian high lateral, sedangkan APR ke bagian ventricle kanan. Nah, dari masing-masing arah vektor itu akan membentuk suatu grafik, bisa grafik defleksi positif ke atas atau naik ke atas, sedangkan defleksi negatif atau grafiknya cenderung ke bawah, ya. Nah, list satu kita lihat ada gambaran pada umumnya gelombangnya defleksi positif ke atas. Jadi gelombangnya cenderung ke atas karena dia searah dengan sistem konduksi. Di dua sama, semua grafik defleksi positif. Kita ketahui di dua ini hampir sama atau merefleksikan dari arah sistem konduksi. Karena kan tadi sudah kita bahasan barusan bahwa sistem konduksi itu dari kanan kanan atas menuju ke bawah seperti gambar di dua. Sehingga gambarannya kalau dia searah dengan sistem konduksi, di lead tersebut akan tampil, ya, gelombangnya semua ke atas atau defleksi positif ke atas. Nah, akan berbeda kalau gambarannya berlawanan arah, ya. Misalnya di APR. Di APR itu arah vektornya ke tangan kanan, sedangkan arah sistem konduksi seperti di dua, dari kanan ke bawah. Nah, ini akan menghasilkan gambaran EKG negatif, ya, semua gelombang akan ke bawah atau defleksi negatif. Nah, untuk APL maupun APF tuju ke kiri atas, ya, hampir searah dan tidak searah, dia akan separuh ke atas, separuh ke bawah. Sedangkan APF menuju ke bawah, eh, sistem konduksi, gambaran dari gelombangnya rata-rata defleksi positif ke atas. Nah, untuk perbandingan gelombang air dan gelombang es di lead prekordial, karakternya di P1 itu di mana gelombang air itu masih sedikit, ya, sedangkan es itu lebih dominan ke bawah. Sedangkan gelombang air di P2, P3, P4 sudah mengalami peningkatan, sehingga di P3 itu hampir sama antara yang ke atas atau gelombang air dan gelombang es yang ke bawah. Dan seiring dengan P4, P5, P6 itu akan eh, depresi positif, gelombang L ke atas itu lebih dominan dibandingkan gelombang S. Nah, ini karakter dari masing-masing gambaran di P1 sampai P6. Nah, di EKG itu harus kita amati juga, ya, teman-teman, ada kertas kotak-kotak. Kertas kotak-kotak ini mempunyai makna yang harus kita lihat bahwa bagian horizontal itu menunjukkan waktu, ya, sedangkan bagian ke atas itu voltage atau tinggi gelombang. Kalau bagian horizontal menunjukkan waktu, satuannya adalah dalam detik atau second, sedang ke atas itu satuannya milimeter atau milivolt, ya. Dengan kecepatan EKG yang kita setting 25 milimeter per detik, tiap 1 milimeter atau 1/25 itu akan menghasilkan satu kotak kecil 0,04. Sedangkan bagian atas itu 1 milimeter sama dengan 0,1 milipol. Nah, kita akan melihat dari nilai-nilai itu seberapa lebar gelombang P, ya. Misalnya kita lihat pada gambar ini gelombang P lebarnya dari awal P sampai akhir P ada 3 kotak, berarti 3 kali 0,04, berarti 0,12 detik. Sedangkan tingginya 1 kotak ke atas berarti 0,1 milipol.
Begitu sama dengan komplek QRS ya. Komplek QRS ini lebarnya sekitar 0,04, eh, dua kotak besar kali dua berarti 0,04 kali dua berarti 0,08. Sedangkan PR interval itu awal P sampai awal QRS. Ada berapa kotak? Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima kotak. 5 kali 0,04 berarti 0,20. Nah, dengan demikian dari penghitungan kita seberapa tinggi dan lebar kita akan menentukan apakah gelombang P-nya itu normal atau tidak dengan hasil perhitungan kita tadi. Nah, gelombang P ini menggambarkan depolarisasi dari atrium, di mana normal dikatakan normal bila tingginya tidak lebih dari 0,3 milipol ke atas atau lebarnya tidak boleh lebih 0,12 detik ke samping. Selalu positif di lead 2 dan selalu negatif di APR. Kepentingannya untuk mengetahui adanya kelainan atrium. Nah, ini teman-teman bisa dilihat adalah variasi dari gelombang P. Ada P, Q, R, S, T ya ini. P-nya tinggi-tinggi, P pulmonal. Ada P-nya terbalik, itu namanya junctional, P terbalik. Ada tidak ada gelombang P ya. Ada P, Q, R, S, T. Ada satu bit di mana P-nya tidak diikuti QRS. Nah, itu yang tidak normal ya. Harusnya semua gelombang P diikuti QRS. Nah, kemudian kita berbicara tentang gelombang Q. Gelombang Q ini menggambarkan awal fase depolarisasi dari ventricle. Lebarnya kurang dari 0,04, dalamnya kurang dari 25% amplitude gelombang R. Q ini menunjukkan adanya nekrosis miokard disebut dengan Q patologis. Kemudian gelombang R ini kepentingannya untuk menilai adanya hipertrofi ventricle atau menilai adanya tanda-tanda bandel Branch block. Nah, gelombang QRS ini ditimbulkan oleh depolarisasi ventricle, eh, lebarnya 0,04 sampai 0,12 detik. Nah, gelombang QRS ini mengetahui adanya hipertrofi ventricle untuk mengetahui adanya bandel brain block dan mengetahui adanya infark atau cedera miokard. Nah, ini adalah variasi dari kompleks QRS. Ini kita lihat ada I, R, S, ya. Ini ada I, S aja, R-nya nggak ada. Nah, ini adalah variasi bentuk dari gelombang QRS, ya. Kemudian gelombang T adalah gambaran yang ditimbulkan oleh refraksi ventricle. Nilai normalnya kurang dari 1 milipol di dada, kemudian kurang dari 0,3 milipol di lid ekstremitas. Minimal ada 0,1 milipol. Itu sudah bilang normal. Apa kepentingannya untuk gelombang T? Kita akan menginterpretasi mengetahui adanya iskemik atau impak dan kelainan elektrolit. Kemudian segmen ST diukur dari kompleks RS sampai dengan awal gelombang T, normalnya isoelektris. Apabila terdapat elevasi ya seperti gambar yang sebelah kanan, ST segmennya berada di garis isoelektris disebut ST elevasi, itu menunjukkan adanya injury atau infark. Dan apabila ST segmen berada di garis baseline gelombang ini di bawah disebut depresi, itu menunjukkan adanya iskemik, yaitu kekurangan oksigen di jaringan miokard. Nah, ini kita lihat PQRST, T-nya ini normal dan yang di bawah ada T-nya yang terbalik. Kemudian interval PR. Interval PR diukur dari permulaan P sampai dengan permulaan QRS. Adalah waktu yang diperlukan untuk menyebarkan impuls dari S anode sampai selabut ventricle. Normalnya 0,12 sampai 0,20 detik. Apa kegunaan dari PR interval untuk mendeteksi adanya kelainan sistem konduksi? Nah, PR interval ini dapat kita hitung dari awal P sampai awal QRS. Contohnya yang ini ada 4 kotak kecil, berarti 4 kali 0,04 berarti 0,16.
Normalnya 0,12 sampai 0,20. Kalau hasil perhitungan kita tadi barusan 0,16, berarti dia PR intervalnya ada menentang normal. Kemudian yang kita lihat lagi dalam EKG adalah melihat ST segmen. Apakah ST segmennya itu normal, isoelektris, atau elevasi maupun mungkin ST depresi. Jadi ST segmen ini diukur dari akhir KRS ya sampai dengan awal gelombang T. Nah, sebelah kiri atas, kanan atas ya itu normal ST segmennya, sedangkan bagian kiri atas itu ST elevasi, yang ini ada ST depresi, ini T terbalik. Ini semua menunjukkan tanda-tanda kalau elevasi adanya injury atau infark akut atau pada kondisi perikarditis, sedangkan depresi itu menunjukkan iskemik atau efek digitalis. Nah, kemudian teman-teman kita akan melakukan interpretasi EKG strip ya. Nah, apa yang harus kita lakukan pada EKG strip? EKG yang ada di monitor hanya satu ke depan. Tentukan irama yang teratur atau tidak ya. Kemudian tentukan heart rate-nya atau frekuensinya. Kemudian tentukan gelombang P normal atau tidak. Kemudian tentukan PR interval normal atau tidak. Tentukan gelombang QRS-nya normal atau tidak. Nah, contohnya seperti ini, apakah iramanya reguler atau irregular? Ya, pada EKG yang atas, paling atas kita lihat dari puncak RKR-nya apakah sama nggak jaraknya dari R1, R2, R3 dan seterusnya. Kalau selama berarti itu iramanya reguler atau teratur. Sama kayak EKG nomor 2 yang tengah itu reguler ya, sedangkan EKG yang paling bawah itu EKG-nya iramanya tidak teratur ya, tidak teratur atau disebut irregular dari jarak R-nya ke R-nya berbeda. Nah, untuk menghitung heart rate kita bisa menggunakan rumus pada irama teratur 300 dibagi jumlah kotak besar jarak R ke R atau 1.500 jumlah kotak kecil jarak R ke R. Misalnya jarak R ke R-nya pada EKG paling atas itu terdiri dari tiga kotak besar, tiga kotak kecil. Ya, dijadikan semua kotak kecil, satu kotak besar sama dengan lima kotak kecil. Berarti kalau tiga kotak besar sama dengan tiga kali lima, berarti 15 kotak kecil, ditambah tiga berarti 18. Pakai rumus 1.500 dibagi jumlah kotak kecil R ke R. Jadi 1.500 dibagi 18, berarti sekitar hasilnya 83-an rate-nya. Sedangkan nomor 2 jarak RKR-nya itu irama teratur ada eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 berarti 300 dibagi kotak besar jarak RKR-nya, berarti 300 bagi 7 sekitar 40-an. Sedangkan kalau irama tidak teratur, cara menghitung heart rate-nya kita ambil EKG 12 lead panjang, kita ukur 6 detik. Kita ketahui bahwa satu kotak kecil tadi ke samping 0,04. Kalau 5 kotak kecil atau sama dengan satu kotak besar sama dengan 0,2. Dapatnya 5 kali 0,04. Nah, kalau dia kita ambil jarak 6 detik, tinggal kita 6 dibagi 0,2 dapatnya 30 kotak besar ya. Jadi 30 kotak besar itu setara dengan 6 detik. Nah, kita hitung kotak dari titik awal berapa kotak sampai 30 kotak ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, sampai kotak ke 30 itu setara 6 detik ya.
Kita tandai ya titik ke-30 dan titik awal nol tadi. Kita lihat ada berapa QRS? Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 detak jantung dalam 6 detik. Karena dalam penulisan kita dalam menit, 6 detik ini kita jadikan 1 menit atau 60 detik. Berarti kali 10. Hasilnya pun dikali 10. 6 tadi dikali 10 berarti 60 kali per menit. Itu perhitungan nadi pada EKG atau proyeksi nadi, heart rate pada EKG ya, baik irama yang teratur maupun irama yang tidak teratur pada sadapan ya, lid dua panjang atau satu lid. Nah, kemudian irama yang normal itu hanya satu, yaitu irama sinus atau sinus rhythm. Impulsnya berasal dari SA node. Untuk dikatakan irama sinus rhythm itu harus memenuhi syarat, yaitu irama yang teratur. Heart rate-nya 60 sampai 100 kali per menit ya. Gelombang P-nya normal, P-nya diikuti QRS 1:1, interval PN pun juga normal 0,12 sampai 0,20 detik. Gelombang QRS-nya normal, 0,06 sampai 0,12, semua gelombang yang sama ya. Itu dibilang sinus rhythm. Di luar kriteria tadi disebut dengan sinus aritmia ya, atau aritmia ya. Aritmia bisa disebabkan gangguan pemberian impuls dan bisa disebabkan gangguan pengantaran impuls. Nah, ini ada contoh irama sinus rhythm, irama yang teratur, heart rate-nya 90 kali per menit, normal gelombang, ya, P-nya dikatakan normal ya, setiap gelombang P diikuti QRS, PN di tempat normal 0,12 sampai 0,20 detik ya. Gelombang QRS normal 0,06 sampai 0,12 detik. Sinus beradi itu iramanya teratur, frekuensinya kurang dari 60 kali per menit. Gelombang P normal, setiap gelombang P diikuti QRS. Interval PN-nya juga normal, yaitu 0,12 sampai 0,20 detik. Gelombang QRS-nya normal, 0,06 sampai 0,12 detik. Ya. Nah, ini sinus beradi. Kita lihat jarak R ke R-nya sama, maka irama pada sinus beradi itu irama teratur. Heart rate-nya kita nilai jarak R ke R-nya ada 6 kotak besar, sehingga cara menghitungnya 300 bagi 6 berarti 50, berarti frekuensi nadinya kurang dari 60. Gelombang P-nya normal, ya, setiap gelombang P di kiri QRS, PN temannya normal. Kalau kita hitung dari awal P sampai awal QRS ada 4 kotak, berarti 4 kali 0,04, 0,16. Gelombang QRS-nya juga normal. Kita lihat QRS-nya jaraknya sekitar 3 kotak besar, kotak kecil, ya. Jadi jarak QRS-nya ada 3 kotak kecil, jadi 3 kali 0,04 dari 0,12. Berarti dalam batas normal 0,06 sampai 0,12. Jadi inilah yang disebut dengan sinus beradi. Ya. Ada sinus takikardi, iramanya teratur, frekuensi heart rate-nya ya, karena jarak R ke R-nya sama ini. Heart rate-nya jarak R ke R-nya ada 2 kotak besar, 3 kotak kecil. Dijadikan semua kotak kecil berarti 2 kali 5 ya. Berarti satu kotak besar itu sama dengan 5 kotak kecil, makanya 2 kali 5 karena ada 2 kotak besar. 10 ditambah 3 kotak kecil berarti 13. Berarti 1.500 bagi 13 sekitar 115-an. Berarti frekuensi tadinya lebih dari 100. Gelombang P-nya normal, setiap gelombang P diikuti QRS. Parent intervalnya juga normal 0,12 sampai 0,20. Gelombang QRS-nya juga normal. Ini sinus takikardi ya. Ini gambaran sinus ritme dengan ventricle excess sistole konsekutif. Nah, ini rangkuman ya. Nomor paling atas itu adalah sinus ritme, nomor 2 adalah sinus beradi, nomor 3 adalah sinus takikardi ya. Nah, ini iramanya
teratur, tapi P-nya banyak. Ini disebut atria flutter. Sedangkan yang nomor dua ada iramanya tidak teratur karena jarak RKR-nya tidak sama. Bentuk P-nya sangat kecil-kecil, yaitu namanya atrial fibrilasi ini. Nah, ini bisa kita lihat gambaran ini. Jarak irama yang teratur karena jarak RKR-nya sama, heart rate-nya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 kotak besar jarak RKR-nya pada irama teratur yang gambar EKG ini, berarti 300 bagi 7 sekitar 40-an tadinya. Dan kita lihat P-nya tidak ada. Kalau P-nya tidak ada berarti impulsnya berasal dari apenut, namanya adalah iramanya junctional rhythm. Nah, yang ini iramanya teratur juga, jarak RKR-nya sama, tapi dia sangat jauh, sangat pelan nih kayaknya nadinya. Kita hitung berapa jarak antara RKR-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti kalau kita menghitung heart rate-nya 300 bagi 13, sekitar 20-an. Nadinya sangat pelan. P-nya tidak ada, QRS-nya sangat lebar. Ini berasal dari ventricle, namanya idioventricular rhythm. Nadinya 20, ini mengancam nyawa dibandingkan dengan tadi sinus taki, sinus bradi. Ya. Nah ini Pak teman-teman dapat kita lihat penggunaan EKG strip ini di layar monitor, baik itu UGD, ruang intensive care atau high care unit. Kemudian bisa di troli emergensi. Nah ini irama yang paling berbahaya, iramanya tidak teratur, sangat cepat, lebih dari 300 kali per menit heart rate-nya, sangat rapat ini ya. Ini irama QRS-nya lebar, irama ventricle fibrilasi. Nah, paling atas ini adalah supraventricular tachycardia, nomor 2 ini sinus rhythm, nomor 3 adalah ventricle tachycardia. Ya, saya kira itu sekilas tentang EKG dalam kegawatan. Mudah-mudahan teman-teman dapat memahaminya karena tidak semua kita pelajari pada sesi EKG BTCLS karena kalau ingin secara lengkap belajar EKG itu ada pelatihan khusus. Tapi pada BTCLS kita hanya bahas EKG dasar dan EKG yang mengancamnya nyawa. Ya, silakan teman-teman kalau ada yang perlu ditanyakan ya atau diklarifikasi silakan. Silakan Kak Ismi. Izin Bapak Ivantri, Boleh silakan. kalau misalnya hasil EKG itu normal, apakah dia menjamin yang tidak akan kena penyakit jantung, Pak? Oh, EKG itu hanya pemeriksaan penunjang. Tidak semua EKG orang normal tidak akan sakit jantung, ya. Jadi bisa jadi EKG normal kalau ada keluhan klinisnya spesifik, misalnya sesak atau nyeri, ada pemeriksaan lain, tidak hanya EKG, ada pemeriksaan lab, ya, ronsen yang bisa menegakkan bahwa dia penyakit jantung. Jadi EKG hanya pemeriksaan penunjang, tidak menentukan semua penyakit jantung. Jadi EKG-nya tidak normal, belum tentu dia sakit jantung, atau sebaliknya EKG-nya normal, belum tentu dia bebas dari penyakit jantung. Ada pemeriksaan tambahan dan ada dukungan dari keluhan fisik, tanda-tanda klinis dari pasien. Jadi EKG bukan dewa ya, dia hanya pemeriksaan penunjang. Ya, terima kasih Oke, Bapak. baik. Iya. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Silakan. Peserta ada berapa, Ada Mas Man? 10. Ada 10. Ya. Oke, ada lagi Uh, pertanyaan? saya Ya, mau silakan bertanya nih Kak Pak, Nini. Ya, Bu saya Nini. dokter ya. Ini kan ini kan
kayaknya masih ngambang nih Pak Dokter ya. Kita baru nge-refresh lagi terus agak terlalu cepat juga nih Dok ininya keterangannya. Nanti mungkin akan saya review lagi kan. Eh, dari dokter sendiri apa ada saran nggak sih Dok kalau biar apa biar kita bisa lebih ini tadi kan dokter juga ada penjelasan tapi di apa di eh, tadi di apa datanya itu kan hanya gambaran-gambaran EKG. Nanti kalau misalnya kita lagi pas mau review ulang, itu kan penjelasannya itu kan ini ya apa berarti perlu ini ada effort sendiri gitu. Saran dari dokter gimana dok? Yang perlu Ya, yang baru kita belajar poin-poin ini, apa? Ya, ya, poin-poin yang penting kita ini. ya. Jadi yang saya bahas sekarang ini lebih dari poin-poin penting. Kalau kita belajar EKG yang benarnya itu banyak sekali, nggak bisa dalam satu sesi ini. Ya, jadi yang saya sampaikan itu udah Pak poin-poin core-nya ya. Tetapi dalam saya menampilkan poin-poin apa namanya intinya ini, saya tidak akan apa namanya menghilangkan apa namanya materi dasarnya ya. Jadi harus paham juga apa itu gelombang P, apa itu QRS, atau itu gelombang T. Nah, itu poin-poinnya tadi. Tentunya Bapak Ibu nggak perlu khawatir nanti akan ada sesi skill testnya ya, tatap muka langsung. Jadi yang saya sampaikan ini hanya refresh sebagai penguat ketika nanti Ibu di apa namanya di sesi offline ya dari EKG. Ya itu Baik dok. dibaca lagi materi EKG yang saya sampaikan itu malah yang paling ringkas tapi tidak mengurangi dari substansi EKG. Saya bikin ringkas tapi saya tidak menghilangkan. Ada beberapa materi yang disampaikan fasilitator dari provider lain, bukan saya membandingin, malah lebih ringkas dan malah substansinya dihilangkan. Jadi terkesannya ingin tampil mudah, tapi malah esensinya hilang. Nah, itu yang tidak saya inginkan. Nah, jadi Bapak Ibu boleh aja sekarang ini agak lebih mungkin eh, proses kan berpikir kan ada butuh proses, agak bingung itu adalah proses. Tapi jangan kita menggampangkan menghilangkan semua, tapi inti dari EKG itu tidak dapat. Nah, kalau misalnya tadi saya sampaikan itu adalah benar-benar hal yang paling inti, tapi tidak menghilangkan nilai ya. Jadi kalau memang agak bingung ya kita bahas lagi. Ya silakan Bapak Ibu yang mana bingungnya. Jadi saya tidak akan menghilangkan apa namanya substansi ya. Ada beberapa supaya gampang baca EKG substansinya dihilangkan biar pesertanya nggak pusing. Nah, itu bukan jalan proses pembelajaran. Proses pembelajaran itu diawali dengan memahami, mungkin ada pusingnya, nggak mengerti, kemudian ditanya ke fasilitator, kemudian diulang lagi, nah sampai teman-teman bisa mengerti gitu ya. Nah, silakan Bu Iya. Rining, kalau ada yang Baik. perlu diulang Ini lagi, berarti silakan yang mana? berarti nanti ada sesi offline-nya yang akan lebih memperdalam gitu ya dok ya? Iya, ada offline-nya. Tapi kalau sekarang boleh aja. Yang mana yang mau kita ulang lagi, kita Oh fokuskan. ya. Baik, Yang ini mana? kan tadi intinya kan kita harus paham betul yang PQRST ya dok ya. Mm-mm. Eh, Mm-mm. untuk menghitung tadi eh, P itu kan kotak kecilnya Ya, saya buka apa? lagi ya. Coba Iya. kita lihat lagi. Ya, PPT ini udah kelihatan lagi belum? Masih Masih loading. muter loadingnya. Hmm.
Oke. Nah, berarti kita lihat lagi di poin menghitung gelombang P ya, lebar dan tingginya. Nah, ini kan ada gelombang P, Q, R, S, T. Ya, inti dari EKG itu kita harus bisa mengidentifikasi apakah EKG yang kita baca itu ada gelombang P, ada gelombang Q yang bawah, turun ke bawah, pasti yang pertama. Apakah ada gelombang R, apakah ada gelombang S, atau gelombang T. Nah, kita identifikasi dulu sebelum kita baca EKG. Apakah dari EKG yang kita baca itu komponen dari PQRST ini lengkap. Karena tidak semua EKG yang akan kita baca itu komponen ini lengkap. Nah, makanya kalau kita kasih identifikasi dulu. Kemudian untuk menyatakan gelombang PQRST itu normal, kita harus tahu dulu lebar dan tinggi. Nah, lebar ini akan berhubungkan kotak-kotak karena kotak dari EKG ini adalah nilai-nilai yang sudah ditentukan. Ya, misalnya satu kotak kecil ke samping itu 0,04. Kalau ke atas itu satu kotak. Ke atas itu sama dengan 1 mm atau 0,1 milipol. Nah, kalau kita ingin mengetahui lebar gelombang P, berarti kita kalau lebar kan dari awal P sampai akhir P. Berarti titiknya seperti ada di aksir ini, ada gambar pink ini, ada 3 kotak kecil. Sehingga berapa lebar gelombang P? 3 kali 0,04. Berarti nilainya 0,12. 0,12 detik. Ya. Nah, kita bandingkan dengan lebar P normal. Tadi P normal itu tidak boleh lebarnya lebih dari 0,12. Berarti dapat kita simpulkan lebar gelombang P ini normal. Nah, satu kotak ke Penghitungannya itu atas dok, berarti maaf dok, nilainya itu kan 0,1. Apa? penghitungan Kalau ke atas itu kan dari yang awal. batasan apa? Dari, Itu kan merahnya ya dok ya. Itu kan gambaran merah kotak itu 3 kali tiga iya, ke tiga ke atas 1 ya, 3 mili ya dok. Tiga, satu, satu, satu iya, kotak ke atas 0,1 milipol. Satu kotak terus 0,1. nol koma Kalau satu dia nol koma naik, tiga ke atas, terus yang ya ke kalau ke 3 berarti sampingnya 0,4 kali 3 0,12 ya dok ya. nol koma iya, dua belas ini kan bagaimana cara penghitung itu kan P itu kan dok iya lebarnya eh 0,12 itu. eh, Iya, cara kenapa menghitungnya dari titik awal P sampai akhir P yang yang ditandain ini ada 3 kotak kecil. Kita paham. maksud saya gini dok. Ini kan kalau yang tingginya itu bukannya dari yang dari kotak kedua itu harusnya kan dok. Kenapa jadi ada 3 kotak gitu? Kan harusnya bukannya 2 kotak Nggak itu dulu, kita tingginya. Ibu pelan-pelan dulu, jangan lompat. Oh Pertama, ya benar. kita mau lihat dulu lebarnya kan. Ya, lebarnya 3 kan dok, 0,12 ya dok ya. Ya, sekarang tinggi. Kalau ngomongin tinggi, Tingginya ya. kita lihat garis yang berada di baseline semua gelombang yang saya bilang di sini. Oh gitu, Ya, harus nah ke berarti baseline. kalau tinggi ngomongnya bukan ke samping, ke atas. Ke atas ya. Ya, ke atas ada berapa tingginya? Nah, garisnya bukan lihat dari kotak merah ini, ya. Bukan lihat kotak merah, lihat dari awal, ya. Awal gelombang P baru ke atas. Bukan tingginya 3 kotak, kotak merah ini. Tapi dari Oh, baseline dari gelombang P ini yang P. eh, Hmm. di kalau kita lihat ini baseline-nya ada di kotak merah kedua. Terus Oh, ya sampai betul dok. ke sini berarti hanya satu, Pertama. bukan 3 tingginya Oh iya benar satu. dok. Satu satu Jadi lebih ya dokter ya. 0,1 ya 0,1-an sekitar itu tingginya ya. 0,1. Iya ya dokter. Itu cara ngitungnya. Oh gitu Jadi ya ya. untuk mengetahui apakah P-nya normal atau tidak, kita harus bisa juga bisa menghitung dulu ya Bapak Ibu.
Ya, Mm. kadangkala kalau ada provider lain langsung tembak aja suruh menghafal, tapi tidak bisa menghitung. Nah, ini nanti kita latih lagi di ketika Bapak Ibu nanti di apa nama tatap muka, ya, cara menghitungnya Ya, baik, Dok. itu, ya. Iya, ya, Oke, dokter. ada lagi? Berarti Ya, itu diabaikan tidak, dokter? Kotak-kotak kecilnya itu nanti kan di dalam kotak yang... Oh, maaf, ini udah termasuk kotak kecil atau kotak besar ya, dokter? kotak kecil ini. Karena Ini udah kotak kecil ya. Oke, iya, baik. ini kan dibesar lihatnya. Kalau kalau kotak besar itu terdiri dari berapa kotak kecil, dokter? Maaf, 5. 5 ya. Oke, Iya. baik, Eh, dokter. Kotak oke. kecil, kotak besar. Ya, terima kasih, dokter. Oke, ada lagi, Bu, yang perlu kita perdalam lagi? Nggak apa-apa, tanya aja, ya. Karena Oh, perlu proses pembelajaran, ya, bukan hanya kita menghafal, tapi dalam EKG itu memahami juga, ya. Tidak hanya menghafal, tapi harus lebih banyak memahami. Kalau kita hanya menghafal, Bapak Ibu hafal 1 hari, 2 hari, besoknya nggak paham. Jadi pelajaran EKG ini kadangkala kalau orangnya udah itu nggak mau memahami, nggak ada critical thinking, dia dianggap sulit. Tetapi kalau kita ingin belajar, kita harus dulu memahami, ya, benar nggak Bapak Ibu? Jadi iya, benar, dokter. perawat itu bukan hanya menghafal kerjaannya, di la- di Iya, lapangan dia harus betul. memahami dari kondisi Iya, pasien. Dia, oh, pasiennya kita lihat berdebar. Oh, kenapa dia berdebar? Kita lihat EKG-nya. Apakah EKG-nya nadinya terlalu cepat? Oh, kita lihat cara menghitung EKG-nya seperti itu. Jadi pekerjaan perawat itu benar-benar mempunyai pemahaman dan kriteria tinggi, bukan hanya sekedar menghafal, ya. Jadi itu yang saya terapkan di belajar EKG, bukan dibikin susah, tapi saya menggiring untuk pemahaman, bukan untuk menghafal. Kadangkala kita belajar EKG, oh, biar nggak ribet kita menghafal aja. Nah, itu bukan pembelajaran, tidak tercapai pembelajarannya. Semua proses butuh proses, ya. Walaupun, oh, saya bingung Pak, itu bingung berarti ada proses, sehingga nanti kalau tatap muka langsung bisa kita latih lagi itu, ya. Jadi nggak usah takut kalau dalam proses itu ada bingungnya, karena itu merupakan proses, ya. Ada lagi Bapak Ibu yang perlu ditanyakan? Silakan. Oh, Jangan takut, saya maaf, kita akan dokter. jelaskan Saya lagi. saya Hah? maaf, dokter, ini untuk yang kotak besar Heeh. itu kan terdiri dari kotak-kotak kecil. Tadi dokter bilang Ya, kotak kecilnya berapa di dalam kotak besar itu, dalam satu kotak besar? ada 5. Dari Ada mana, 5 dokter? kotak. Limanya dari mana? Dilihatnya dari mana? Boleh Udah saya kasih lihat? ketentuannya. Oh, ada ketentuannya. Udah Maksudnya ketentuannya. gambarannya, contoh gambarnya mana, Nah, dokter? seperti ini. Realnya. Nah, itu. Ini nih. Itu Ini limanya kan, ya. ini ada, kalau ini kan kata besar terdiri dari 5, ya Bapak Ibu, ya. Ini kata besar. Itu kotak besar yang Ini, oh, ini. Tapi kan kecil sekali, Bapak Bu. Nah, yang kita contoh tadi kan lebih besar, lebih besar. oh. Nah, ini kalau 5 kota kecil, 1 kota besar. Tapi kan kecil sekali, ya gitu. Kalau 5 eh kalau itu yang di gambaran di yang bawah itu ya, Dok ya? Yang square Iya, apa? itu yang Bujur diperbesar. sangkarnya Nah, itu yang tipe ini, besar. ini, nah, ini kan Itu satu contohnya ini aslinya, ya. ya, kecil Itu satu begini. kotak besar ya. Iya, itu 1 kota besar. Nah, Satu kotak besar diperbesar itu gitu lagi. terdiri lima dari kotak-kotak kotak, kecil. 5 ini. Yang Ibu lihat tanda panahnya, ya. Ini Ya. yang kecil ini, kotak kecilnya ada 5, disebut dengan kotak besar. Terus tanda panahnya ini diperbesar, ya. Jadi Ya. ini yang kecil ini diperbesar nih tanda panahnya. Ada 5 Mm-mm. kotak kecil, baik ke atas mau baik ke atas maupun ke samping, ya. Oh, berarti bukannya 25 jumlahnya, dokter ya? Kalau 5 kali 5 berarti harusnya bukannya 25 ya? Enggak, 5 itu berarti 5 ke atas, 5 ke
ke samping. Oh, maksudnya 5 ke atas, 5 ke samping, bukan untuk satu jumlah kotak besar 5 kali 5 gitu ya, dokter ya? Enggak. Satu kotak besar itu 5 ke atas, 5 ke samping, ya. Itu. Hmm, Berarti nilainya 5 kali 0,04. Ya, kalau ke samping. Yaitu 0,20, berarti ke atas, oke. berarti Oh, ya, ya, 5 baik-baik. kali 0,1, berarti 0,5. Seperti di gambar ini. Oh, ya. Iya, Ya, maksudnya. Oh, ya, ya. Ya, baik-baik, dokter. Paham. ya. Paham ya, dokter. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Ya, Oke. Ada lagi pertanyaan? Nanti bisa kita review lagi ya di apa. Nah, kalau tentang menghitung nadi sudah jelas kah? Jarak RKR-nya kan misalnya di sini kan irama teratur berarti sama. Kalau tidak teratur yang nomor 3 ya tidak sama. Nah, kalau irama teratur bisa pakai rumus 300 dibagi jumlah kotak besar RKR-nya. Ya, misalnya di EKG nomor 2 ini kita lihat jarak RKR-nya ada 7 kotak besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti eh, kotak besar berarti 300 dibagi kotak besar RKR ya. Ini kita hitung oke. barusan 7. Berarti 300 bagi 7 sekitar 40-an EKG nomor 2. Ya. Sedangkan EKG yang nomor 1 ini jarak RKR-nya itu kotak besarnya nggak pas. Ada 3 kotak besar, ada sisa kotak kecil yang ke kanan 2, ke kiri 1. Nah, kita jadikan semua kotak kecil. Kita tadi sepakat bahwa satu kotak besar, 5 kotak kecil. Kalau 3 berarti 3 kali 15 kotak kecil ditambah 2 ke kanan, 1 ke kiri. Jadi 15 tambah 3, 18. Sehingga bisa kita pakai rumus 1.500 dibagi jumlah kotak kecil jarak R ke R. Jadi hasilnya tadi 18 kan? Jadi 1.500 dibagi 18 dapatnya pada EKG yang paling atas itu 80-an nadinya. Seperti itu. Ya, oke. Ya, baik, dokter. Ada Terima lagi kasih. pertanyaan? Oke, silakan kalau ada lagi pertanyaan tentang EKG. Yang penting EKG ini paham ya Bapak Ibu ya. Nggak apa-apa pelan-pelan, jangan dibikin ribet ya. Karena kita perawat itu kalau yang sudah di tatanan rumah sakit kerjanya harus memahami, ya benar nggak Bapak Ibu? Ya, bukan hanya Ya, betul. menghafal, bukan hanya mendengarkan perintah instruksi dokter, harus memahami. Oke. Oh, pasien ini kenapa nggak mau ngomong? Oh, dia lagi sakit, ya, atau dia nggak enak. Nah, itu harus memahami. Kalau kita nggak memahami, ya itu nanti kita tidak bisa memenuhi kebutuhan pasien, ya. Sehingga kesannya nanti perawatnya judes, dibilang perawatnya galak, karena kita tidak memahami ya kondisi pasien gitu. Sama kayak kita belajar EKG, kita harus memahami, oh EKG-nya kenapa seperti ini, kenapa dibilang normal, ya kita harus tahu dulu menghitungnya lebar dan tingginya, dan mengetahui kertas EKG itu ada kotak-kotak yang mempunyai nilai, sehingga akan kita eh, perhitungannya berdasarkan perhitungan kotak EKG, ya. Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan lagi. Gimana Mas Made? Boleh kita lanjut saja dulu karena Mungkin ini kita sudah istirahat dulu ya. Oh, istirahat. Eh, Oke, siap. ya, istirahat dulu sekitar 15 menit biar merefresh kembali mau apa gerak-gerak badan ya atau ada yang mau ke belakang ya. Silakan ya, Baik. kita istirahat dulu nanti 15 menit ke depan kita kembali lagi ya. Berarti di jam Sebelum kita ke materi 9.15. berikutnya. Oke, baik. Berikutnya pertolongan pertama penyakit jantung koron akut dan interpretasi EKG-nya ya. Kita ketahui penyakit jantung koroner
adalah penyakit jantung yang mempunyai angka kematian yang tinggi dan angka kesakitan yang tinggi di dunia maupun di Indonesia. Nah, coronary artery disease atau penyakit jantung koroner terbagi dua, ada chronic coronary artery disease atau angina pectoris stabil. Dia sudah kronis tapi tidak perlu penanganan lebih cepat ya, karena dia kronis. Bisa dia penanganannya direncanakan atau elektif, ya, mau operasi jantung ya, dia dalam kategori stabil, tapi butuh penanganan secara terencana. Yang akan kita bahas adalah akut coronary syndrome atau sindroma koroner akut. Berarti butuh penanganan segera. Terbagi tiga, yaitu angina pectoris tidak stabil, ada non-ST elevasi miokard infarct, dan ST elevasi miokard infarct. Ketiga diagnosa ini sangat perlu penanganan segera karena di bagian yang disebut dengan akut coronary syndrome atau serangan jantung. Ada tiga yang harus kita tegakkan kriterianya berdasarkan nyeri dada yang khas ya. Yang kedua adalah perubahan EKG atau evolusi EKG. Yang ketiga adalah peningkatan enzim jantung. Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang gejala pada sindroma koroner akut ya. Kalau kita menemukan korban memenuhi kriteria gejala seperti ini, berarti dia dapat kita simpulkan sudah memenuhi gejala 1 poin ya. Jadi dadanya khas ya, disertai dengan gejala penyerta seperti mual dan muntah, dyspnea atau ortopnea, sesak, tidak bisa tidur flat ya atau terlentang, harus tidurnya 2 bantal, 3 bantal ya atau semi polot. Kemudian diaporosis ya atau keringat yang berlebihan, valvitasi, lemah, bahkan terjadi pingsan. Gejala yang menyertai nyeri dada pada pasien serangan jantung atau sindroma koroner akut. Karakteristik nyeri dadanya biasanya letaknya di tengah, bisa menjalar ke leher, ke pundak, atau ke punggung. Nah, seperti terasa tertekan ya, rasa panas dan mual dan muntah, sesak napas, kelemahan, pusing, bahkan terjadi penurunan kesadaran. Nah, perubahan EKG-nya pada pasien sindroma koroner akut ya, EKG-nya terjadi perubahan secara terus-menerus dari waktu ke waktu atau progresif evolutif. Perubahan terjadi ST segmen, gelombang T evolusi jadi akibat adanya iskemik atau perubahan kekurangan oksigen di sel miokardnya karena penyempitan atau sumbatan. Kemudian perubahan dari gelombang T-nya juga karena berpengaruh pada proses melambatnya repolarisasi. Nah, kita ketahui bahwa kondisi sel miokard itu akan terjadi perubahan gambar EKG-nya karena iskemik ya. Iskemik ini kekurangan oksigen karena penyempitan tadi. Kelainan yang paling ringan dan masih reversible. Maksudnya dia kekurangan oksigennya masih ringan, tapi kalau dikasih tambahan oksigen atau penyempitannya kita atasi, aliran kembali lancar, dia kembali normal ya. Sel-selnya kembali normal. Kemudian injury ya, kelainan atau kerusakan yang lebih berat tetapi masih reversible. Injury ini sumbatan total misalnya, aliran yang kurang, hampir 70% tidak ada, tinggal 30%. Nah, ini sel-sel miokardnya sudah banyak yang rusak, tapi kalau kita aliran yang kita perbaiki, perfusinya kita perbaiki, sumbatannya kita hilangkan, nah sel otot miokardnya bisa balik sehat lagi. Nah, fase yang 3 adalah fase di mana terjadi nekrosis atau kelainan yang sudah irreversible karena kerusakannya sudah permanen. Ya, kerusakan sudah permanen, tidak bisa kembali lagi menjadi sel miokard yang sehat walaupun sudah diperbaiki. Nah, itu fasenya biasa terjadi gagal jantung. Ya. Nah, ini evolusi gambar EKG pada kondisi normal, gelombangnya seperti ini ya. Nah, PQRST pada kondisi sudah terjadi kekurangan oksigen iskemik,
sudah mulai T terbalik, ya ada ST elevasi, bahkan ada kipatologis apabila sudah di fase infark. Nah, perubahan EKG pada iskemik, ST depresi ya. Biasanya ST depresi itu bisa berbentuk upsloping, ada horizontal maupun downsloping. Atau perubahan dari gelombang T-nya terbalik. Nah, contoh EKG-nya seperti ini. Ketika kita menemukan pasien keluhan nyeri dada khas, ternyata kita EKG ya. EKG lengkap. Tadi yang kita belajar EKG sebelumnya EKG hanya 1 lead untuk melihat aritmia. Ini EKG lengkap untuk melihat pasien serangan jantung. Harus di EKG lengkap, tidak bisa hanya 1 lead. Nah, ini ada lead 1, ada lead 2, ada lead 3 ya. Ada APL, ada APF, P1, P2, P3, P4, P5, P6 ya. Nah, kita lihat ada ST depresi di P2 ya, P3, P4, P5. Artinya selain dia memiliki nyeri dada yang khas, ternyata EKG-nya tidak normal, ada ST depresi ya di P2, P3, P4. Lokasinya di mana? Ini di anterior jantung, bagian jantung. Nah, dapat kita simpulkan pasien ini kemungkinan serangan jantung. Udah 2 parameter, EKG-nya sudah positif, ya ada ST depresi dan nyeri dadanya positif. Tinggal kita cek lab nanti, cek KMB-nya apakah positif juga atau tidak. Kalau dia cek KMB-nya juga positif, berarti ini non ST elevasi miokard infark. Tapi kalau dia normal, ya hasil enzim jantung labnya ini hanya unstable angina pectoris. Kemudian selain ST depresi ada ST elevasi ya. Ada ST elevasi seperti ini, ada di P3 dan P4 ST elevasi. Biasanya kalau ada ST elevasi di P3 dan P4 ada keluhan nyeri dada, berarti lokasinya berada di anterior ya, itu jadi injury ya, artinya otot miokardnya sudah mengalami kerusakan. Biasanya kalau ada ST elevasi tentunya dikategorikan dari SKA, sindrom akut yang ketiga, yaitu ST elevasi miokard infark ya. Nah, ini ada ST elevasi di 2-3 AVF, berarti dia bagian inferior ya. Di bagian biasanya penyebabnya adalah sumbatan atau penyempitan koroner kanan atau right coronary artery. Nah, ini ada ST elevasi di 2-3 AVF disertai nyeri dada yang khas. Ini ada ST elevasi di 1 APL ya, P5, P6 ya. Artinya ada sumbatan biasanya di arteri sikumpleks. Dampaknya apa? Kekurangan ya daerah oksigen di daerah anterior lateral kiri. 1 APL ini kan bagian samping ya, tadi P5 P6 kan samping juga, tapi masih bagian depan. Nah, ini contohnya misalnya seperti ini, ada pasien keluhan nyeri dada, ternyata EKG-nya tidak ada perubahan ST segmen, tidak ada seperti kita anggap normal, tetapi nyeri dadanya khas. Ini masuk di angina pectoris tidak stabil, walaupun EKG-nya normal. Cek enzim masih normal, ini angina pectoris tidak stabil ya. Jadi kan kita ketahui ada 3 kategori dari sindrom akut, angina pectoris tidak stabil, ada non ST elevasi miokard infark dan ST elevasi miokard infark. Nah, apabila ada pasien di dada tapi sudah ada ST elevasi di P2, P3, P4 ya, berarti ada perubahan ST segmen di P1 sampai P4. Berarti ini adalah infark, ST elevasi miokard infark ya, kategori yang ketiga. Ya. Kalau sudah ada elevasi, ada nyeri dada, 2 parameter, kita tidak menunggu hasil lab. Itu sudah hampir 99% serangan jantung infark, ST elevasi miokard infark. Nah, kalau ada pasien nyeri dada ya khas, ternyata ada perubahan EKG-nya di ST segmen P2 sampai P6.
Ini ada SD depresi, tadi elevasi ya, ini SD depresi. Di P2, P3, P4, P5, P6, dan terbalik. Artinya ini pasien bisa dua kemungkinan, hanya unstable angina atau non-ST elevasi miokard infarct. Ya. Kalau kita cek lab positif, berarti dia non-STEMI atau non-ST elevasi miokard infarct. Kalau dia negatif, ya masih dikatakan angina pectoris tidak stabil. Jadi itu membedakan antara ketiga angina pectoris tidak stabil, non-ST elevasi miokard infarct, dan ST elevasi miokard infarct. Nah, kadar enzim akan terjadi peningkatan positif pada gambaran non-STEMI dan STEMI. Biasanya CGMB akan meningkat pada onset serangan 3-12 jam. Sama terkait troponin I dan troponin T akan terjadi peningkatan 3-12 jam. Puncaknya 18-24 jam, ya durasinya 36-48 jam. Troponin I 10 hari, troponin T 10 hari, ya. Nah, ini bagaimana tata laksana di luar rumah sakit atau pre-hospital? Tugas kita ketika kita menemukan pasien dengan tanda-tanda serangan jantung, yang pertama kita tegakkan diagnosa dan mempersiapkan penanganan, ya, alat-alat atau logistik dari akut coronary syndrome, kemudian kita manajemennya nyeri. Nah, di pre-hospital kalau bisa, kalau kita menemukan tanda khas, kita segera lakukan pemeriksaan EKG, ya. EKG 12 lead yang lengkap, bukan hanya 1 lead, ya. Nah, kemudian kita tegakkan diagnosa. Kalau memang kita yakin ini serangan jantung, ya, kita segera transportasi pasien ke rumah sakit yang sudah ada fasilitas, misalnya RSCM, Fatmawati, rumah sakit yang besar yang bisa menangani pasien ini, ya. Dan di ambulan juga harus disiapkan, ya, alat-alat seperti monitor dan tenaga yang sudah terlatih, ya, misalnya BCLS. Nah, di pre-hospital juga kita harus menyiapkan EKG record dan monitor atau EKG teletransmisi, kemudian pemeriksaan monitor oximetri, ya, atau lebih canggihnya bisa pakai ventilator. Ya. Kolaborasi bisa diberikan obat seperti obat beta blocker, ya, misalnya Concor, ya, propanolol, atau kita bisa kolaborasi pemberian obat, ya, mengurangi nyeri dengan misalnya morfin, ya, atau pemberian nitrat, ya, misalnya isosorbit yang di bawah lidah. Itu pertolongan pertamanya. Dual antiplatelet terapi termasuk seperti tadi, ya, aspirin atau itu merek dagangnya. Kalau nama ilmiahnya asetil salicylic acid atau ASA, atau bisa diberikan clopidogrel. Tapi dalam pemberian aspirin dan clopidogrel kita harus mempertimbangkan pasien itu harus bebas dari tanda-tanda perdarahan, ya, baik itu perdarahan aktif maupun kalau ada penyakit hepat yang sudah berat atau sipir, ada riwayat stroke. Nah, itu harus diperhatikan kontraindikasi pemberian obat aspirin atau pengencer darah maupun clopidogrel, ya. Nah, bila perlu, ya, ke depan mungkin di hospital sudah diberikan obat fibrinolytik, ya. Obat fibrinolytik ini obat untuk menghancurkan trombus seperti merek dagangnya Teneplase, Retaplase atau Plase Streptokinase, ya. Obat antikoagulan itu misalnya endosaparin, kalau merek dagangnya Lovenox, ya, Fondaparinux, ya, Aristra. Antiplatelet, aspirin, dan clopidogrel, ya. Nah, obat-obat yang kita persiapkan juga obat anti aritmia seperti amiodaron, ya, lidokain, adenosin, seperti itu obat-obat kegawatan dalam penanganan pasien serangan jantung. Nah, secara singkat dapat kita simpulkan urutan dalam kita membantu pasien di pre-hospital. Ketika kita menemukan korban pertama atau pes medical contact, kita ukur tanda-tanda vital, kaji nyerinya, ya, ukur heart rate, tekanan darah, dan respirasi. Terus kalau ada EKG, segera kita EKG,
kita lihat perubahannya, apakah ada elevasi, apakah ada depresi, ya, atau terbalik. Kemudian kalau kita ragu, kita bisa, apalagi sekarang tinggal kirim aja gambar ke dokternya, ya, apakah ini serangan atau bukan, tadi apakah dia ada elevasi atau depresi. Kemudian kita bisa rujuk, ya, sambil kita pantau EKG monitoringnya, pemberian kolaborasi dalam asetil salisit acid atau aspirin, ya, 150 sampai 300, pemberian analgesik, ya, seperti morfin, oksigen terapi. Nah, itu kita berikan bisa di pre-hospital atau sebelum dia ke rumah sakit, ya. Nah, kemudian pada saat penanganannya di rumah sakit atau kita ketemukan pasiennya di rumah sakit, sama kayak di hospital, kita langsung tegakkan diagnosa ACS. Kalau ada sistem code blue, ya, atau code STEMI, kalau pasien-pasien dengan tanda estelasi miokard infarct, kita aktifkan. Kemudian lakukan pengkajian ACS dan tata laksananya, ya. Tetap di rumah sakit itu sama. Tindakan awalnya kita kaji nyerinya sesuai, ya, memenuhi, kita langsung EKG 12 lead lengkap. Itu minimal 10 menit ketika dia kontak sama kita, dan EKG-nya segera kita baca, ya. Kemudian kita aktifkan kode STEMI. Kode STEMI itu sama kayak kode blue, di mana kita mengaktifkan semua petugas, baik itu cath lab, dokter jaga, dokter intervensi, petugas radiologi, farmasi, sehingga mereka terinfo dan bekerja secara bersamaan dalam waktu kurang dari 45 menit pasiennya sudah siap untuk ruangan kateterisasi atau tindakan, ya. Sehingga peran perawat dalam manajemen kostemi adalah ketika dia datang, pasiennya dilakukan triase, kemudian dilakukan asesmen nyeri, ya, lihat tipikal nyerinya, kemudian apakah ada elevasi, ya, di EKG-nya. Kemudian kalau memenuhi semua, kita confirm ke dokter jaganya, dok ada pasien nih, nyeri dada, EKG-nya ada perubahan, misalnya elevasi, dan kalau dokter sudah confirm, kita aktifkan kode STEMI, ya. Kode STEMI sama kode blue mengaktifkan semua petugas yang akan memberikan tata laksana pada pasien tersebut, ya. Jangan lupa kita inform concern, ya, masalah pembiayaan sudah clear 45 menit sebelum pasien ditransfer ke ruang kateterisasi untuk dilakukan tindakan primary PCI. Apa itu primary PCI? Perkutan koronari intervensi, yaitu membuka sumbatan di dalam jantung melalui perkutan, ya, melalui bisa ke brachialis atau femoralis sampai ke koronernya pasien untuk dibuka sumbatannya. Nah, secara ringkas pada saat kita menemukan pasien di serangan jantung di rumah sakit, yang pertama kita kaji, ya, RW-nya, ada nggak masalah di RW-nya? Apakah pasien masih sadar, ya? Kalau dia tidak sadar berarti RW-nya terganggu. Kemudian di breathing-nya kita lihat napasnya spontan atau tidak, ya. Kemudian kita lihat sirkulasinya, tekanan darahnya, heart rate-nya, disability-nya, tingkat kesadarannya, apakah terjadi perubahan status mental atau tidak. Kemudian kita bisa lakukan tirabaring, pasiennya di bed rest, ya, dan kita berikan oksigen. Tetap kita tanda-tanda vital, ya, ukur tekanan darah, heart rate, ya, saturasi, oksigen, dan EKG monitor, ya, EKG stripnya. Pasang IP line, jalur IV intravenous untuk pemberian obat-obatan. Kaji, ya, nyerinya berdasarkan PQRS, ya. P itu patogen pencetus, Q itu ada kualitas, R itu radiasi atau ada perjalanan atau tidak, S itu ada severity, severity itu seberapa berat nyeri dadanya, bisa tertekan, tertimpa, ya. T itu time, waktu yang diukur pada saat dia pertama kali nyeri dada yang paling berat sampai dia tiba di rumah sakit, ya. Misalnya nyeri dadanya jam 6 pagi, datang ke rumah sakitnya jam 10, berarti onset serangannya 4 jam, ya. Kemudian bisa kolaborasi pemberian aspirin dikunyah-kunyah, atau kemudian kita
kolaborasi pemberian nitrogliserin. Bisa di bawah lidah, bisa di intravenous. Ambil darah untuk cek enzim jantung, cek KMB, troponin I, troponin T, ya, elektrolit, kemudian bisa kita cek faktor pembekuan, bisa kemudian kita cek ronsen untuk melihat tanda-tandanya gagal jantung, bisa dilihat apakah terjadi pembesaran jantung yang sudah lama, kemudian monitoring airway breathing, sirkulasi, ya, disability secara kontinu, dan kita monitoring tanda-tanda vital, tingkat kesadaran, efek dari terapi yang kita berikan, apakah terjadi penurunan nyeri, kita evaluasi terus. Kemudian atasi kecemasan bila pasien merasa cemas, jelaskan prosedurnya, kemudian berikan dukungan emosional, ya. Kemudian antisipasi kegawatan. Bila pasien terjadi gagal napas, lakukan intubasi, ya. Bila pasiennya kardiak arrest, lakukan RJP. Ya, bisa dilakukan defibrilasi. Nah, teman-teman harus pertimbangkan pada saat kita memberikan oksigen, ya. Nah, oksigen ini diberikan untuk memaksimalkan suplai oksigen ke miokard. Ya, jadi memaksimalkan suplai oksigen ke miokard yang mengalami kekurangan karena pembuluh koronanya menyempit atau tersumbat. Nah, biasanya pemberian oksigen ke miokard ini dimulai dengan 2 sampai 4 liter per menit selama 6 jam. Ya, dievaluasi lagi, dilanjutkan jika saturasinya masih kurang dari 14%, ya. Nah, gunanya, ya, kita harus mempertimbangkan, ya, apakah selang yang kita berikan ini sesuai dengan oksigen yang kita berikan. Misalnya kalau nasal, binasal itu tidak boleh lebih dari aliran 5 liter. Jadi kalau lebih dari 5 liter kita kasih sungkup, ya. Kemudian kasih monitoring saturasi oksigen secara teratur dan hindari pemberian berlebihan pada pasien dengan COPD, Chronic Pulmonary Disease, ya, atau penyakit paru menaun, ya. Nah, kemudian kolaborasi pemberian aspirin, apa guna obat ini? Aspirin ini untuk menghambat, ya, platelet, ya, yang kuat, ya. Jadi kalau pada saat terjadi serangan jantung, lepasnya plak itu akan memperbanyak, ya, produksi dari agregasi platelet seperti benang-benang fibrin. Nah, dampaknya apa kalau kita biarkan agregasi platelet ini menempel banyak di trombus? Ini akan trombusnya semakin lama semakin besar. Nah, dengan pemberian obat aspirin ini kita memperlambat, ya, penempelan agregasi platelet sehingga menurunkan oklusi, ya, tidak terlalu besar, tidak terlalu oklusi. Nah, biasanya pemberian aspirin ini dengan dosis 160 sampai 300. Tapi harus kita pertimbangkan pemberian ini kontraindikasi kalau ada pasien tanda-tanda perdarahan, misalnya melena, BAB hitam, ya, atau riwayat stroke. Nah, hati-hati jika diberikan secara bersamaan pada obat-obat seperti sildenafil. Kemudian nitrogliserin. Nitrogliserin itu meningkatkan vasodilatasi perifer, kemudian menurunkan preload dan afterload. Nah, nitrogliserin itu vasodilatasi arteri koroner, pemberiannya biasanya di bawah lidah. Yang harus kita pantau pada pemberian obat ini sebelum dan sesudah ada tekanan darahnya. Jangan sampai tekanan darahnya kurang dari 90 sistoliknya. Kalau kurang, jangan diberikan, kontraindikasi, ya. Morfin. Nah, morfin ini obat untuk relaksasi dan untuk juga menurunkan preload dan konsumsi oksigen dan vasodilatasi pembuluh darah koroner yang menyempit. Nah, bisa diberikan 2 sampai 4 mili IV, bisa kita tingkatkan 2 sampai 8, tapi harus dipertimbangkan obat ini dapat menyebabkan relaksasi otot pernapasan, bisa berdampak otot pernapasannya tidak berfungsi sehingga akan berisiko terjadi apnu. Nah, dia harus dimonitor pasca sebelum dan sudah pemberian, ya. Clopidogrel ini obat mengencer juga sama kayak aspirin.
Gunanya untuk menghambat akreditasi platelet melalui penghambatan adenosin 2-fosfat di pelukan platelet. Nah, bisa diberikan loading dose 300 mili dan juga 75 mili. Nah, hati-hati pemberian clopidogrel. Clopidogrel ini akan meningkatkan risiko terjadi perdarahan. Jadi kita pantau tanda-tanda perdarahan, apalagi pasien tersebut sudah dapat obat lain seperti aspirin dan warfarin. Ini akan berisiko terjadinya eh, perdarahan ya. Nah, dalam 4 jam pertama pasca serangan jantung dia harus dimonitor pasiennya ya. Karena berdasarkan penelitian bahwa pasien serangan jantung akan 15 kali berisiko 15 kali lebih besar terjadi cardiac arrest ya dengan gambaran ventricular fibrilasi. Sehingga kalau pasien-pasien serangan jantung harus dipasang monitor untuk mendeteksi lebih awal apabila terjadi aritmia ventricular fibrilasi ya. Nah, penanganan kecemasan juga perlu dalam penanganan SKA atau sindrom alkohol akut. Nah, ansietas dapat terjadi karena dua hal, karena kondisi pasien kurang pengendalian pada saat dia serangan, ya atau perasaan yang terisolasi, dia dirawat di ruang ICU yang tidak bisa ditunggu. Nah, tindakan untuk menguatkan pengendalian dapat kita membantu ya kecemasan pasien lebih menurun ya dengan meningkatkan rasa otonomi pasien, menurunkan rasa kehilangan kendali ya sehingga pasiennya bisa menurunkan kecemasan ya. Baik teman-teman, saya kira itu paparan terkait dengan bagaimana tata laksana pasien dengan sindroma koroner akut baik itu di area prehospital ya maupun di area interhospital ya. Silakan Mas Made, ada pertanyaan teman-teman dari paparan ini, lebih enaknya kita diskusi ya daripada hanya saya memaparkan. Kalau diskusi itu lebih memahami. Silakan teman-teman kalau ada yang perlu ditanyakan. Silakan. Yang ingin didiskusikan mungkin terkait dengan pengalaman ya, pengalaman pada saat mengenangani pasien ataupun di keluarganya yang terkena sindrom koroner akut. Bagaimana? Saya mau bertanya, Kak Ya, Dede. silakan kan ini. Em, saya punya pengalaman perawatan pasien dengan myocard infarct. Eh, Waktu itu ada serangan eh, di ruangan. Padahal pasien sudah cukup stabil, terus kemudian ada serangan. Terus saya laporkan ke dokter jantungnya. Beliau menginstruksikan untuk memberikan isosorbit dinitrat ya, ISDN ya, Ya, yes, dan sublingual ya. Eh, yang saya tanyakan tadi kan penata laksanaan eh, hanya obat-obatan aspirin dan lain sebagainya. Kenapa tidak dimasukkan juga ISDN itu? Kayaknya efektif banget itu kalau nggak salah gitu, Pak. Mau saya tanyakan apa perbedaan dari obat ISDN itu dengan aspirin? Kenapa aspirin lebih ditonjolkan daripada ISDN? iya. Oke. Silakan, Bang Irfan. Ya itu aja, Pak. Terima kasih. Ya, tadi kan di awal sudah jelaskan ISDN itu bagian dari nitrat, Bu. Nitrat itu adalah nama obatnya. ISDN itu nama merek dagang. Jadi tidak ada yang ditonjolkan. Jadi yang available, yang ada, ya, yang gampang diakses. Kalau obatnya ada nitrat, ya kita kasih nitrat. Baik itu sebelum di rumah sakit, ya pada hospital maupun setelah rumah sakit. Nitrat itu ISDN, ya. ISDN itu adalah merek dagang yang Ibu kenal, tapi nama aslinya adalah nitrat. Nah, nitrat itu harus ya kita pantau ya sebelum pemberian, yaitu tekanan darah dan heart rate-nya. Kalau di bawah tekanan darah sistoliknya kurang dari 100 itu jangan diberikan ya. Aspirin
sama pentingnya juga nitrat, karena aspirin itu kan dia mencegah supaya trombusnya jangan semakin besar, ya, dengan menghambat penempelan platelet di trombus, sehingga trombusnya tidak berkembang lebih besarnya. Kalau kita biarkan trombusnya lebih banyak yang menempel di trombus yang sudah ada, makin lama alirannya semakin mampet, ya. Nah, kalau hanya diberikan nitrat, ya, nitrat hanya melebarkan aja. Kalau sudah trombusnya semakin besar, walaupun pembuluh darahnya lebar, alirannya tetap tidak ada. Jadi sama-sama pentingnya, ya, baik itu nitrat maupun aspirin. Ya, jadi aspirin itu biasanya di fase-fase awal itu diberikan lebih dulu karena dia untuk mencegah trombusnya jangan sampai lebih besar lagi. Kalau semakin lebih besar, otomatis alirannya semakin tidak ada gitu, ya. Iya, Oke, baik. mungkin bisa Berarti ini dipahami ya. Ya, apa untuk penata laksanaan sebagai aspek legal keperawatannya itu kita uh, kita kolaborasi. iya iya kolaborasi ya. Berarti Mhm. uh, ya, sesuai dengan instruksi dokter dulu Ya, namanya gitu kan ya, Pak ya. ya, tapi dari kita juga yang harus melaporkan. Kalau hanya kita menunggu, itu akan terlambat. Jadi namanya kolaborasi itu bukan menunggu instruksi, tetapi kita yang eh, apa yang berperan aktif. Dok, ini pasiennya mau dikasih obat nitrat atau aspirin atau apa? Nah, itu namanya kolaborasi. Tapi kalau menunggu instruksi, kita kayak, oh, nggak ada instruksi kok, saya nggak kasih obat. Nah, itu beda ya, Bu, ya. Nah, jadi kolaborasi itu lebih bagaimana kita proaktif, ya, supaya pasien ini mendapatkan terapi yang cepat dan tepat. Kalau hanya menunggu instruksi, kadang-kala kita ketemu di lapangan, eh warga pasien nanya, kok ini pasiennya belum dapat apa-apa obatnya. Ya, Bu, kita nunggu instruksi dokter. Nah, itu yang bikin nilai profesional perawat itu jatuh di depan pasien. Karena dianggap kita pembantu dokter. Tapi kalau kita sudah proaktif, dok, telepon, ini ada pasien, eh, dari EKG saya sudah baca ada serangan jantung nih, ada estelasi. Apakah akan diberikan aspirin? Apakah akan diberikan nitrat? Nah, itu namanya kolaborasi. Dan ketika pasien nanya, sudah kita sarankan dokternya untuk pemberian terapi. Ya, oke. Sehingga Ya, memang baik. kita setara hubungannya. Jadi dengan penyampaian yang berbeda akan penilaian masyarakat itu akan berbeda, ya. Kalau penyampaiannya dengan teknik kolaborasi, dan kalau kita hanya ngomong, Bu, ini tinggal instruksi dokter ya, Bu, perawat ini, berarti kita menjatuhkan nilai perawat ya sendiri. Bagaimana kita mau dihargai kalau kita yang menjatuhkan sendiri, gitu ya. Nah, itu teknik komunikasi juga baik, harus diubah dengan teknik kolaborasi, ya, Ibu, ya. Jadi eh, aspek-aspek komunikasi, kolaborasi itu penting. Kenapa teman-teman dilatih BTCLS untuk mengetahui obat-obatan, bukan memberikan terapi, tapi Anda akan berperan aktif dalam tindakan kolaboratif, bukan hanya menunggu instruksi, ya. Begitu ya, Bu Nining, Iya, baik. Terima kasih. harapannya. Eh, apa mungkin kalau dari sisi saya kan kebetulan lebih banyak pengalaman di yang udah pasien-pasien stabil gitu di ruang ranapnya. Mungkin kalau aspirin lebih di eh, saat-saat di UGD atau di emergency mungkin Pak ya. Karena saya kalau kami tuh di ruang perawat inap itu kayaknya jarang diinstruksikan untuk penggunaan aspirin. Jadi makanya saya tadi bertanya lebih banyak ke instruksi dokter tuh lebih banyak ke ISDN gitu. Sehingga Iya. iya, jadi saya Tapi agak kalau ini. aspirin itu memang di awal, makanya, Bu, di awal, jadi di prahospital, biasanya di lodging, di emergency. Tapi kalau sudah di ruangan,
dia dosis maintenance, tidak bisa penambahan. Kalau sudah dapat di awal, ya kalau yang bisa diulang-ulang itu memang nitrat gitu. Ya kalau Iya misalnya benar. kejadian serangan jantungnya di ruangan, pasti akan diberikan aspirin lebih banyak. Tapi kalau di ruangan itu lanjutan, otomatis dosis awalnya sudah diberikan di UGD atau di prehospital. Ya, jadi memang kalau di ruangan, kalau sudah diberikan dosis awal aspirin itu otomatis tinggal dosis maintenance, tidak bisa diulang-ulang kayak isosorbit gitu. Makanya ibu di ruangan lebih cenderung pengulangan dosis nitrat karena memang di awal mungkin sudah dikasih aspirin gitu. Iya benar. Makasih Pak ya. Sama-sama. Oke, silakan ada yang perlu ditanyakan lagi, diskusi. Kayak kita sebenarnya proses pembelajaran kita tuh banyak diskusi ya. Di pemaparan itu hanya review. Saya kira teman-teman sudah biasa dapat tentang materi ini di kuliah atau di seminar-seminar, tapi yang ibaratnya dagingnya pembelajaran itu sebenarnya didiskusi, tergantung dari motivasi teman-teman ya. Nah, kalau diskusinya interaktif, nah itu banyak yang dapat gitu ya. Kalau hanya mendengarkan, ya mungkin ada keterbatasan, mungkin sambil apa itu. Tapi idealnya lebih banyak diskusi ya seperti Bu Nining ini ya. Peserta-peserta lain juga diharapkan seperti itu lebih banyak proaktif untuk diskusi. Kalau hanya mendengarkan, apalagi mendengarkan sambil ngerjain lain, nah otomatis pemahaman dan dapat dari ilmunya akan lebih apa namanya lebih sedikit ya intinya gitu. Silakan teman-teman yang lain yang belum bertanya silakan. Ya, izin dok mau nanya. Ya, Kalau misalnya kita dapat pasien, dia datang ke IGD dengan keluhan sesak nafas, ya. tapi saturasinya itu normal, di Mm-mm, EKG normal mm-mm. gitu. Tapi dari tanda-tanda vital, dari tampak wajah dan kecemasannya itu, ya beliau selalu bilang, saya ini sesak, berat napas saya segala macam, tapi dari tanda-tanda vital tuh normal dok. Itu Mm-mm. penata laksanaan awal yang harus kita lakukan sebagai perawat, itu gimana ya dok? Ya, kalau ketemu pasien kayak gitu, kita pastikan dulu tanda-tanda vitalnya dan tentang normal atau tidak normal. Terus pemeriksaannya, misalnya EKG, labnya masih normal, berarti pasien itu memang histerikal, kecemasan. Yang kita laksanain berarti bukan fisiknya, tetapi psikologisnya. Ya, jadi psikologisnya kita terlaksanain atau kita tidak lanjuti pasiennya ke psikiater atau ke dokter jiwa gitu. Atau pemberian obat-obat penenang seperti eh, alprazolam, ya tentunya ada ahlinya ya. Kalau kita sudah tegakkan, oh ini sudah bagus semua, tapi pasiennya histerikal, sesak itu bagian dari psikosomatis ya. Ada keluhan psikologis yang berdampak pada keluhan fisik. Nah itu namanya psikosomatis. Dan tata laksana bukan tata laksana medis penyakit fisik ya misalnya serangan jantung atau gagal jantung, tetapi lebih ke psikososialnya yang kita terapi ya ke psikiater atau ke dokter jiwa itu. Tapi gini dok, seminggu kemudian itu beliau datang lagi. Kan Mm-mm, pas beliau datang itu kan udah dirujuk sama dokter IGD-nya itu untuk rawat jalan ke dokter jantung. mm-mm, Nah, mm-mm, seminggu dari itu beliau datang lagi. Nah, dia punya riwayat itu udah pernah USG jantung dok. Dan katanya mm-mm, tuh ada gangguan di pompa jantungnya. mm-mm. Nah, dan udah dikasih obat juga segala macam. Nah, pas beliau datang lagi ke IGD dengan keluhan yang sama dok. Iya, itu lagi kita singkirkan. Belum tentu dia sakit, memang ada gangguan pompa, dia kategori gawat. Masalahnya sekarang utamanya apa? Walaupun dia sudah ada penyakit, misalnya jantung, gawat nggak jantungnya? Apakah yang lebih dominan psikologisnya atau masalah jantungnya? Nah itu di apa namanya dikaji oleh dokter jaga ya. Kalau memang tidak ada apa namanya hal yang secara jantung dia eh, mendukung, ya berarti kondisi jantungnya dalam batas normal walaupun memang ada
pembengkakan itu nggak mesti data pendukung. Yang penting ada data fisik yang akurat, misalnya EKG-nya, saturasi, tekanan darahnya. Kalau dalam batas normal, ya berarti dia normal dong ya. Nah, kalau memang dia masih cemas, berarti dia harus ke dokter psikiater atau dokter kejiwaan. Bisa dua-duanya ya, ke dokter jantung gitu. Dok, izin Atau nanya sekali penanganan lagi. kasus. Ya. Kalau untuk nyeri jantung iskemik, dok, itu Mm-mm. biasanya lokasi yang paling khasnya tuh ada di mana? Terus dia tuh nyerinya tuh berlangsungnya berapa lama, dok? Ya, kalau secara literatur ya, bahwa hampir 98% itu nyeri dadanya tidak bisa ditunjuk, biasanya lokasinya di tengah dada. Ya, tengah dada atau di perjalanan ke belakang ke leher ke pundak. Tapi ada beberapa populasi seperti perempuan atau lansia itu nyeri dadanya bisa di ulu hati ya, atau sesak. Nah, itu harus berhati-hati pada pasien diabetes lansia atau perempuan yang berisiko ya. Kalau perempuannya tidak berisiko, misalnya masih muda, tidak ada diabetes, hipertensi, itu kalau dia nyeri ulu hati mah bukan. Kecuali kalau dia nyeri ulu hati perempuan ada faktor risiko banyak, nah itu harus dicurigai gitu. Apakah berat badan termasuk faktor, dok? Iya, obesitas faktor risiko. Siap-siap. Terima kasih, dokter. Sama-sama. Ada lagi? Silakan. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya, Ya, materi yang berikutnya tentang BHD. BHD, bantuan hidup dasar. Oke, baik. Apakah PPT-nya sudah kelihatan? Sudah. Oke. Oke, kita bahas tentang base life support atau BHD pada dewasa ya, pada penanganan henti jantung. Oke, BHD atau basic life support secara pengertian adalah usaha kita sebagai penolong untuk melakukan tindakan mempertahankan kehidupan pada saat kita menemukan korban yang mengancam nyawa atau henti jantung. Ya, artinya kita sebagai penolong harus mempertahankan atau life saving pada korban yang kita temukan pada yang mengalami keadaan mengancam jiwa atau henti jantung. Tujuan dari basic life support adalah bagaimana kita dapat secara cepat menilai korban ini kolaps. Ya, jadi jangan kita
panik, jangan kita bingung ya. Kita pastikan dulu pasien ini dalam kondisi kolap atau henti jantung dengan cara asesmen cepat, nanti ada urutannya. Kemudian bagaimana kita melakukan kompresi dada dan penapasan buatan ya, baik itu mouth to mouth atau dengan melalui alat atau BPM ya, atau sungkup. Bagaimana memposisikan korban yang tidak sadar, yang masih bernapas spontan dan posisi aman atau recover posisi. Ini adalah indikasi dari basic life support ya. Pasien yang henti napas dan henti jantung, pasien tenggelam, pasien stroke ya, pasien sumbatan jalan napas ya, atau pasien dengan epiglottitis, overdosis obat-obatan, atau pasien dengan kesetrum atau tersengat listrik, atau pasien infark miokard biasanya ya. Yang perlu kita perhatikan pada saat kita memberikan pertolongan pada pasien-pasien atau korban tersebut, kita tidak boleh panik ya. Kita tidak boleh panik, jangan kita melakukan tindakan secara emosional ya, teriak-teriak kagak jelas ya, atau menjatuhkan alat-alat instrumen dengan menimbulkan kegaduhan. Nah, itu tidak baik ya. Jangan tergesa-gesa. Jadi kita harus pahami dulu step by step apa yang harus kita lakukan ya. Jangan mendramatisasi ya, artinya jangan lebay ya. Jadi jangan cari perhatian ya, sehingga ke pasiennya kurang. Jangan putus asa. Artinya belum apa-apa ya udah nggak usah di RJP, pasiennya pada akhirnya meninggal aja. Nggak boleh begitu, harus kita usaha dulu ya. Tentang hasil itu udah ketentuan Tuhan nanti. Yang tidak, jangan kita belum apa-apa udah putus asa. Nah, yang harus kita pahami bahwa keberhasilan dalam resusitasi itu selaras dengan waktu, respon time kita. Semakin lambat kita memberikan pertolongan, semakin kecil kemungkinan atau probability dari kemungkinan pasien itu selamat semakin rendah. Ya, pada menit pertama ya, kalau 1 menit dia ketahuan cardiac arrest, 2 menit artinya kita langsung tolong, itu kemungkinan dia untuk kembali selamat ya, kembali ke sirkulasi spontan itu kita 90%-an. Tetapi kalau sudah lebih dari 5 menit sampai 10 menit itu semakin menurun kemungkinan dia akan selamat ya. Karena perfusi ke organ-organnya semakin lama tidak dibantu, sehingga banyak kerusakan organ. Nah, ini dapat kita lihat ada rantai keberhasilan dalam tata laksana pasien dengan henti jantung baik itu di intrahospital atau adult in hospital cardiac arrest, atau henti jantung yang berada di luar rumah sakit atau adult out hospital cardiac arrest. Pada rantai keberhasilan pertama, intrahospital cardiac arrest, adult intrahospital cardiac arrest adalah rantai bagaimana kita melakukan pencegahan ya dengan monitoring seperti tindakan early warning score setting, EWS, pemantauan secara ketat. Kemudian setelah itu pasien cardiac arrest kita harus mengaktifkan ya sistem emergency ya, emergency respon dengan cara mengaktifkan code blue kalau dalam rumah sakit. Kemudian kita melakukan high quality CPR ya. Kemudian kita melakukan tindakan defibrilasi pada gambaran shockable rhythm seperti irama PT dan PF tanpa nadi. Nah, tentunya kalau pasien sudah selamat atau kembali lagi sirkulasi spontan, tidak berhenti di situ, ada tata laksana lanjutan di ruangan intensive care dan recovery sampai dia ke rumah ya. Nah, itu tata laksana atau rantai keberhasilan yang secara berkesinambungan untuk supaya pasien bisa kembali lagi sehat pasca serangan jantung. Nah, bagaimana tata laksana pasien di jantung di luar rumah sakit ya? Rantai pertamanya adalah langsung mengaktifkan ya bantuan. Yang kedua CPR berkualitas. Yang ketiga melakukan defibrilasi
pada irama, ventricular fibrilasi dan ventricular tachycardia. Kemudian kita harus melakukan rujukan atau transportasi ke rumah sakit yang lengkap alat-alatnya dan perawatan ICU setelah recovery ya. Nah, itu rantai keberhasilan ini harus saling bersinambungan supaya pasiennya bisa kembali lagi sehat seperti semula sebelum dia cardiac arrest. Nah, ini untuk yang pediatrik ini pediatrik in hospital cardiac arrest dan pediatrik out hospital cardiac arrest di luar rumah sakit. Rantai pertama ya pada intrahospital tetap aja adalah bagaimana kita melakukan pencegahan dengan monitoring ya melalui EWS ya sama kayak dewasa ya. Setelah cardiac arrest harus kita aktifkan sistem emergency atau code blue, lakukan RJP, kemudian lakukan defibrilasi pada irama VTPF dan kalau dia selamat ya sirkulasi spontan kita lakukan perawatan ruang ICU dan recovery. Kemudian kalau di luar rumah sakit itu bayi ya kita pencegahan ya terhadap faktor risiko misalnya risiko jatuh, risiko tersedak dan sebagainya. Kemudian sudah kejadian kita aktifkan sistem emergensi, panggil ambulan, kemudian early RJP, ambulan dan siapkan ruang ICU dan recovery. Nah, ini tata laksana pasien dengan cardiac arrest ya dewasa ya kalau pasiennya tidak temukan secara visual tidak sadar kita lakukan assessment BHD ya cek respon ya aktifkan sistem emergensi cek napas cek pulse ya kalau tidak ada pulse kita cek langsung CPR ya kalau ada pulse ya tidak ada napas kita berikan rescue breathing tiap 6 detik. Nah, kalau dia pasiennya sadar ya, jangan dilakukan algoritma BHD ya. Kita lakukan pemeriksaan primary survey, RW, breathing, sirkulasi dan lakukan secondary survey. Untuk pada pasien bayi dan anak dengan nadi tidak ada lakukan RDP ya berikan satu napas ya 2-3 detik kalau pasiennya ada nadi tidak ada napas atau rescue breathing ya. Jadi menjadi perhatian teman-teman ya. Yang kita perhatikan adalah mode-to-mode itu tidak disarankan lagi ya. Kalau kita tidak yakin itu pasiennya ada penyakit menular atau tidak, lebih baik kita lakukan hand only CPR ya. Nah, airway management kita lebih prioritaskan dengan pemasangan LMA, ETT ya. Rescue breathing dewasa anak dan bayi itu berbeda, dewasa tiap 6 detik, pada anak dan bayi tiap 2-3 detik ya. Ini penanganan kasus henti jantung ya. Kalau kita menemukan korban di awal ya, kita lakukan penolong aman ya, keamanan penolong harus diutamakan agar penolong tidak menjadi korban selanjutnya. Kemudian lingkungan aman, lokasi sekitar penolong tidak mengancam keselamatan penolong dan korban. Yang ketiga, korban aman, korban tidak terekspos pada situasi yang mungkin mempengaruhi kondisinya. Kemudian atur posisi korban, ya, posisi telentang dan permukaan rata. Bila posisi korban miring, tengkurap harus dibalikkan bersamaan pencegahan cedera atau komplikasi. Kemudian kita cek kesadaran, panggil pasiennya. Kalau dia tidak merespon, kita minta bantuan. Ya, pastikan minta bantuan ke kalau di luar rumah sakit panggil ambulan SPGDT, kalau di dalam rumah sakit kita panggilkan code blue. Kemudian kita cek
nadi ya lokasinya 2 sampai 3 jari ya dari jakun atau Ever Edem, gunakan jari telunjuk dan jari tengah. Kemudian lihat pengembangan dada dan pernapasan. Rasakan nyurut nadi, cek nadi minimal 5 detik, maksimal 10 detik ya. Kemudian kita minta bantuan kedua ya, atau panggil code blue ya. Nah, kalau nggak ada nadi, kita lanjut ke RJP ya. Nah, RJP yakinkan posisikan di tengah dada atau di tengah sternum ya. Kita pastikan tegak lurus, posisikan dengan di samping pasien dan punggung bukan tumpuan untuk melakukan kompresi. 30/2 ya. Tetap tempatkan tangan di pertengahan dada atau sternum, letakkan tangan di atas tangan yang lain. Nah, seperti ini ya, seperti di gambar. Kita kunci jari-jari, kompresi dada jumlah 100 kali per menit sampai 120 kali per menit. Kedalaman 5 sampai 6 pada dewasa, seimbang antara kompresi dan relaksasi. Ganti operator atau penolong tiap 2 menit ya, setiap 2 menit ganti ya. Nah, ini high quality CPR itu harus kita pertahankan dengan kecepatan 100 sampai 120 kali per menit. Kedalaman 5 sampai 6 cm. Nah, kita anjurkan untuk pengembangan dada yang sempurna ya. Jadi setelah kompresi kita kasih waktu dada itu untuk mengembang dulu atau recoil. Minimalkan instruksi tidak lebih dari 10 detik. Artinya kita tidak boleh sering menstop RJP ya. Jangan memberikan ventilasi yang berlebihan. Ya, tidak volumenya sekitar 8 sampai 10 cc kilogram per badan. Berganti setiap 2 menit, disarankan pakai feedback di pas. Kalau ada alatnya, kalau enggak ya enggak perlu. Kemudian buka jalan napas ya. Sebelum buka jalan napas, lakukan buka mulut dengan close finger atau bersihkan mulut dengan finger sweep. Baru kita kasih napas ya, 2 ventilasi ya, bisa mouth to mouth atau dengan BPM. Tadi kalau mouth to mouth tidak dianjurkan lagi, bisa dengan BPM ya, atau dengan bagging. Tiap 2 menit kita evaluasi nadi lagi ya, apakah nadinya ada atau tidak. Kalau dia masih tidak ada ya, kita lakukan RJP lagi ya, 30/2 ya. Kemudian kalau nadinya ada tapi napas tidak ada, kasih rescue breathing ya. Mouth to mouth tidak dianjurkan lagi. Kalau kita tidak mau mouth to mouth, kita hand only CPR aja ya. Nah, apabila kita menilai lagi evaluasi ternyata nadinya ada, napas aja, spontan, kita lakukan recovery posisi. Kalau di luar rumah sakit ya bisa seperti ini. Kalau di dalam rumah sakit, cari posisi yang nyaman buat pasiennya. Oke, kapan kita memberhentikan RJP? Ya. Kondisinya bisa ketika korbannya sudah kembali lagi pulih atau sudah sadar ada nadi, ya, atau penolong kelelahan, ya boleh, ya jangan sampai ada 2 korban bertambah, ya. Dialihkan oleh tenaga yang sama atau tim kodblunya sudah datang, yang sudah terlatih. Jika ada tanda-tanda kematian, artinya lebih dari 40 menit atau 1 jam kita lakukan RTP, tidak ada tanda-tanda pasiennya hidup lagi, ya, yaitu kita bisa hentikan dengan keputusan dokter. Atau biasanya RJP lebih dari 30 menit tidak respon, ya, kita hentikan RJP. Oke, baik, sekian dari saya pemaparan tentang bantuan hidup dasar. Silakan teman-teman untuk diskusi. Silakan kakak-kakak.
yang untuk diskusi terkait dengan materi eh, BHD. Atau mungkin ada mau digabungkan ke gawat darurat kardiovaskuler dan juga BHD. Silakan, Kak. Ya, izin dok. Silakan. Kalau misalnya kita lagi di jalan ketemu dengan pasien yang ya kecelakaan kayak gitu kan, terus kita hanya sendiri nih dok sebagai tim, sebagai tenaga medis gitu, yang lainnya rakyat, istilahnya masyarakat sekitar gitu ya. Nah kan kalau RJP itu kan ada 5 siklus ya dok, 30 Mm-mm. banding 2. Nah kita sudah melakukan 5 siklus tuh dok sendiri. Nah Mm-mm. terus kita minta untuk masyarakat situ bantu gitu. Tapi dengan kita kasih tahu itu boleh apa tidak dok? Karena kan tadi dokter bilang kan per 2 menit harus diganti. Sedangkan di situ kita hanya sendiri yang tenaga medis gitu loh dok. Sedangkan Bisa aja, tim dari emergensi belum datang. bisa aja kalau dia sudah dilatih ya. Kalau dia belum dilatih, nggak bisa, nanti lebih ke cedera ya. Berarti tetap harus kita sendiri dok sampai Iya, kalau tim dia sudah emergensi pernah datang. nggak di pelatihan BHD, kata dia orang awalnya sudah pernah, ya boleh. Tapi kalau dia belum pernah, ya nanti malah lebih berbahaya ya. Dia salah-salahan. Oke siap, siap. Ya, Izin terima kasih dok. sama-sama. Silakan teman-teman yang lain sebelum kita mengakhiri sesi kegawatan kardiovaskular pada pagi hari ini untuk melanjutkan paparan materi selanjutnya. Saya boleh deh. Ya, silakan nih. Silakan Bu Nini. Kan misalnya kasusnya pasien datang dengan Mm-mm. eh, kesadaran tidak sadar gitu kan. Terus kita Mm. cek tidak ada nadi, tidak ada nafas. Terus berarti yang kita lakukan pertama kali adalah eh, respon code blue, terus terus apa? eh Langsung melakukan RJP gitu ya Pak. Jadi Mm. bukan bukan melakukan TTV, pasang impuls dan sebagainya gitu ya Pak. Ya, tentunya yang paling utama kalau pasien kardiak arrest kita lakukan RJP dulu Bu ya. Kalau RJP-nya sudah terlaksana dengan baik, baru kita pasang infus. Artinya kalau uh, penolongnya sudah mampu ya ada cukup ya melakukan BHD sudah tertangani dan ada penolong lain untuk melakukan pasang infus boleh-boleh aja tapi jangan sampai dibalik ya penolong yang cuma satu dua memprioritaskan pasang infus itu salah ya paling penting adalah BHD-nya dulu tertangani sudah ada yang menolong kalau memang masih ada penolong lain ya bisa dia pasangi infus seperti itu. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Baik, silakan ada yang lain teman-teman. Silakan. Gimana Mas Mada? Ya, ini ada lagi 4 menit untuk Ah, waktu diskusi sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi eh, materi berikutnya, sorry. Materi berikutnya itu terkait dengan etik legal. Silakan, kakak-kakak, ada yang ingin didiskusikan? Kak Ika, Kak Ika atau Kak April, atau Kak Gadis, Kak Randi? Eh, Maaf, saya tambahin sedikit lagi deh. Tadi pertanyaannya masih pengen di ini lagi. Boleh ya, kayak. boleh, Oke, boleh, silakan. silakan. Berarti ini perbedaannya kan Dok, kalau misalnya tidak ada tanda-tanda kehidupan, kita tadi yang pertama kita lakukan adalah asesmen, terus kemudian RJP, dan kemudian kalau misalnya memang masih ada penurunan, ada penurunan kesadaran, tapi pasien masih ada
apa kita temukan tanda-tanda Nadi, kehidupan, berarti yang kita lakukan adalah tanda-tanda vital, terus pasang input dan sebagainya, eh, iya seperti benar. itu atau gimana? Kalau ada nadi, ada napas, kita tanda-tanda vital dan pasang infus dan sebagainya. Tapi dari RW breathing dulu, dari RW-nya jalan napasnya kita tata laksana, Siap. terus kemudian ke breathing, baru sirkulasi, pasang infus, pasang EKG. Ya, baik-baik. Terima kasih. Oke, silakan. Silakan kakak-kakak Silakan semua. teman-teman. Sudah cukup? Sudah masuk kakak-kakak semua? Kalau Udah Pak misalnya, Made. oh, oke, terima kasih. Baik, kakak-kakak semua, silakan untuk mungkin dari